Hafsah menghela napas dalam-dalam saat mengingat kembali kejadian beberapa jam lalu saat dirinya bertanya pada Namira. Ternyata di restoran yang menjual pizza tidak ada yang menerima para pekerja lagi karena semuanya telah penuh. Jika seperti ini, apakah ia harus kembali membuat surat lamaran lagi seperti dulu? Terakhir kali ia interview di perusahaan Ravindra Group. Karena ada insiden yang membuatnya marah, ia tidak mau bekerja di sana. Apakah ia harus mencoba kembali mengirimkan surat lamaran pekerjaan ke perusahaan besar itu lagi? Memang banyak perusahaan selain Ravindra, tapi perusahaan lain lebih memandang yang terlihat menonjol dari luar daripada dari dalam. Hafsah pernah diterima kerja di perusahaan GTN Company, ia diterima dengan syarat harus melepaskan kerudungnya karena sangat mengganggu. Sudah jelas perusahaan itu lebih mementingkan tampilan yang utama daripada keterampilan dalam bekerja. Cek. Hafsah, kamu begitu bodoh. Pria yang kemarin telah menjadi suamimu adalah presidir di perusahaan Ravindra Group, kenapa kamu tidak meminta pada Tuan Arkana agar kamu dapat bekerja di sana? Serunya, baru menyadari hal itu. Jangan lupakan, perusahaan Ravindra Group adalah perusahaan yang Hafsah idam-idamkan selama ini. Selain gajinya yang besar, perusahaan itulah yang membuat Hafsah bertekad menjadi wanita berkarir. Tenang saja, sekarang ia sangat ingin bekerja di sana karena pria mesum seperti Arkana tidak akan melakukan hal yang tidak-tidak lagi padanya. Sebaiknya aku harus kembali ke kediaman Ravindra karena sekarang sudah jam 4 sore, pasti El dan Ril sudah bangun. Setelah sampai, sekalian nanti aku akan meminta pada Tuan Arkana agar memperkerjakanku di perusahaannya. Tuan Arkana. Teriak Hafsah berlari mendekat pria yang sore ini memakai pakaian rumahan, dia Arkana. Ada apa? Tanya Arkana yang sedang merebahkan tubuhnya di atas gazebo sambil menatap datar wajah Hafsah. Dia kini tengah menenangkan dirinya sendirian, tapi Hafsah begitu berani mengganggu ketenangannya. Bisa saya meminta sesuatu? Sebelumnya saya selama ini telah menuruti perintah Anda Tuan, dan sekarang saya menginginkan sesuatu dari Anda. Cek. Bisa tidak hilangkan perkataan formal itu saat kita sedang berbicara? Kita seakan-akan bukan seperti pasangan pengantin baru. Saya harus sopan pada Anda Tuan, walaupun Anda adalah suami saya, tidak enak rasanya jika saya memanggil Anda dengan sebutan nama saja. Oh ya, satu lagi, bukankah kita tidak sedekat itu sampai-sampai Tuan mengatakan kita adalah sepasang suami istri? Jangan lupakan jika Arkana pernah mengatakan 3 poin konyol yang dia ajukan sebelum menikahinya. Ia menikah karena harus mengurus kedua anak Arkana seperti anaknya sendiri. Coba kamu pikirkan, Hafsah. Apakah nanti kedua anak saya tidak akan curiga jika kamu terus memanggil saya dengan kalimat formalmu itu? Hafsah baru sadar itu. Terus saya harus memanggil apa? Arkana menatap wajah Hafsah dengan intens, dan sang empu pun balas menatapnya. Panggil saya Mas, dan hilangkan kalimat saya Anda dari bibirmu itu. Apa? Teriak Hafsah tak percaya. Mas. Ulangnya, takut salah dengar. Iya, dulu Hanum memanggil saya dengan sebutan seperti itu, ujarnya sambil melipatkan kedua tangannya. Maaf Tuan, panggilan itu sangat menggelikan untuk saya katakan. Hafsah merendahkan tubuhnya sedikit sopan pada Arkana. Asalkan kalian tahu, ia sebelumnya tidak pernah memanggil orang dengan sebutan Mas. Tuan, saya hampir lupa. Kedatangan saya ke sini ingin meminta sesuatu dari Tuan. Tidak ada permintaan apapun, kamu tidak menuruti permintaan saya dan saya pun sebaliknya. Rahang Hafsah menggeras seketika. Wanita berkerudung hitam ini mendengus, menatap tak suka pada Arkana. Ingat, mereka tidak sedekat itu. Hei, asalkan kamu tahu saja, saya juga jijik jika kamu memanggil saya dengan panggilan Mas. Tapi apa boleh buat? Kedua anak saya, terutama Hazril yang memiliki kepekaan yang cukup tinggi, pasti akan merasa heran nantinya.
Saya tak peduli jika pun kamu mengobrol dengan saya menggunakan kalimat formal, saya hanya menyarankan saja. Arkana kembali merebahkan tubuhnya, tak peduli pada Hafsah yang ada beberapa meter darinya. Jika kamu tidak mau pergi, sana pergi, saya ingin sendiri untuk sore ini. Oke, saya akan menuruti permintaan Mas Arkana. Apakah Mas Arkana puas? Desisinya, kesal. Sungguh panggilan itu benar-benar menggelikan. Sementara di posisi Arkana, bibirnya tertarik sedikit selama beberapa detik ke atas, lalu berdeham. Mas, saya ingin. Potong Arkana cepat. Kedua tangan Hafsah terkepal, Arkana benar-benar membuatnya tidak bisa berkutik lagi dengan perkataannya. Ia ingin sekali mengacak-acak wajah menyebalkannya itu, tapi ia takut KDRT nantinya. Ia menghela napas dalam-dalam, berusaha bersabar. Mas, aku ingin bekerja di perusahaan Ravindra Group. Apapun pekerjaannya, aku akan terima. Arkana seketika berdiri, dia menatap wajah Hafsah dengan sangat lama. Tidak boleh. Kamu harus mengurus 24 jam kedua anak saya. Sekarang kamu sudah menjadi ibu tiri mereka dan sudah kewajibanmu untuk mengurusi mereka berdua. Saya bukan saya, Hafsah. Aku bisa mengurusi El dan Ril. Mereka sudah 4 tahun, aku tidak harus 24 jam menjaga mereka. Wanita bodoh sepertimu kenapa ingin bekerja? Lebih baik kamu tetap di rumah mengurusi kedua anak saya. Lagi pula, setiap bulannya saya akan memberikan kamu uang. Aku bukan pengemis, desisinya, memahan emosi. Kamu memang bukan pengemis. Kamu kan istri saya, Hafsah. Tapi aku ingin bekerja. Sejak awal kamu sudah bekerja. Pekerjaanmu kan mengurusi kedua anak saya. Saya tahu kamu hebat dalam hal berbisnis, Hafsah, tapi saya ingin kamu fokus mendidik kedua anak saya. Kedua tangan Hafsah yang sejak tadi terkepal semakin terkepal. Dia menatap mata Arkana, dan sang empu membalas tatapannya dengan alis mengernyit seolah mengatakan, kenapa? Itu membuatnya semakin kesal. Berdebat dengan Arkana selalu membuatnya kalah, dan sekarang pun ia sudah kalah. Ia tahu Arkana akan memberikannya banyak uang bulanan padanya, tapi ia tidak mau terus menerima. Ia ingin merasakan mencari uang hasil keringatnya sendiri. Tujuannya mendapatkan gelar S1 untuk bisa bekerja di perusahaan besar, dan bagaimanapun caranya, ia akan mendapatkan posisi sebagai karyawan. Tunggu saja. Dasar bunglon. Teriaknya, setelah itu pergi begitu saja meninggalkan Arkana yang bingung dengan teriakan itu. Bunglon. Gumamnya, heran. Awas saja nanti, aku akan menghajar dia habis-habisan jika aku sudah memiliki pekerjaan tetap di perusahaan lain, tekad Hafsah dengan kedua tangan terkepal ke atas, menyemangati dirinya sendiri. Tak apa ia tidak bisa bekerja di perusahaan Ravindra Group, tapi ia akan mencari pekerjaan di perusahaan lain. Lihat saja. Hafsah menahan napas dengan keringat dingin di punggungnya saat ini. Entah kenapa, Hazril tiba-tiba memintanya untuk tidur bersama di kamarnya. Ia oke-oke saja, karena ia pikir hanya ia dan kedua anak kembar imut ini yang tidur. Tapi, situasi macam apa ini? Teriak batinnya, menatap Azril dan Hazril yang tengah tertidur bersamanya di satu ranjang. Bukan itu yang membuatnya kesal, tapi Arkana pun ikut tidur di atas ranjang ini. Bunda, kenapa diam? Tanya Hazril, menepuk pergelangan tangan Hafsah yang bengong sejak tadi. Tidak apa-apa, Ril. Ingin sekali Hafsah memberikan tinjuan di wajah menyebalkan Arkana yang berada di belakangnya. Dia masih kesal karena sore tadi pria ini begitu tega tidak mengizinkannya bekerja di perusahaannya. Dia benar-benar mirip bunglon, gumamnya pelan, lalu menatap Azril yang tersenyum bahagia menatapnya. Bunda, ayo ceritakan dongeng sebelum tidur. Seru Hazril. Kedua anak kembar yang tengah memakai baju tidur sama,
yaitu berwarna biru, itu memeluk perut Hafsah, dan lihatlah wajahnya yang begitu menggemaskan menatapnya. Untuk hari ini tidak ada dongeng sebelum tidur, kalian berdua tidur ya. Hafsah mau-mau saja menceritakan dongeng sebelum tidur, tapi masalahnya sekarang ini Arkana tengah berbaring di belakangnya. Posisinya sekarang, anak kembar itu berada di sisi kanannya, sedangkan Arkana berada di sisi kirinya. Kenapa Arkana berada di sisi kirinya? Ini karena perintah dari Hazril. Tapi Lil ndak bisa tidur kalau gak dengelin dongeng. Abang El juga, bener kan, Bang El? Azril mengangguk 3 kali. Kenapa kamu tidak mau memberikan dongeng sebelum tidur? Apakah kamu ingat poin pertama dan kedua yang saya berikan, Hafsah? Punggung Hafsah seketika menjadi panas dingin, sepertinya sejak tadi Arkana menatap punggungnya dengan tatapan tajamnya. Hafsah ingin segera kabur dari situasi seperti ini. Ayah! Seru Hazril, menyembulkan wajahnya yang sejak tadi memeluk perut bundanya. Kenapa ayah tidur berjauhan? Ayo peluk bunda. Ndak apa-apa bunda ndak mau menceritakan dongeng sebelum tidur, mungkin bunda sedang capek, tapi bunda dan ayah harus tidur berpelukan bareng Lil dan Abang El. Ucapnya dengan bahasa kadelnya. Hafsah seketika meneguk ludahnya kasar, dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Lil, sebaiknya kamu sekarang tidur, lihatlah El sudah mengantuk, jangan berisik. Ndak mau. Lil mau tidur jika udah lihat ayah dan bunda tidur sambil berpelukan. Arkana menghela napas malas, lalu mendekatkan tubuhnya dengan tubuh Hafsah. Hafsah bisa merasakan hembusan napas berat di belakangnya, dan itu membuat punggungnya semakin menjadi panas dingin, padahal tadi ia hanya merasakan panas saja. Belum sempat Hafsah menolak, tiba-tiba saja tangan ekar Arkana memeluk pinggangnya dari belakang. Bukan hanya itu saja, wajahnya sekarang berada di ceruk lehernya hingga Hazril dan Azril yang melihatnya pun bertepuk tangan dengan binar bahagia di kedua mata beningnya itu. Sekarang kalian berdua pejamkan mata kalian lalu tidur, perintah Arkana pada kedua anaknya ini. Azril dan Hazril seketika menutupkan kedua matanya, memeluk perut bunda mereka dari depan. El lepas, desis Hafsah, mencubit tangan nakal Arkana yang berani memeluknya. Diamlah, Hafsah, kedua anak saya masih belum tertidur dengan pulas. Hafsah hanya bisa terdiam membisu dengan jantung yang berdetak kencang. Ini pertama kalinya ia merasakan dipeluk oleh seorang pria dari belakang. Ingin sekali ia menendang pria ini, tapi tidak bisa karena pria ini adalah suami sahnya. Bunda, gumam Hazril lirih. Shoot, tidurlah, Ril. Hafsah menepuk kepala anak perempuan berambut terurai itu dengan lembut. Hazril tersenyum, lalu bergumam kembali menyebutkan nama bundanya, setelah itu masuk ke dalam mimpinya. Sedangkan Azril sudah terlebih dahulu tertidur dengan pergelangan tangan Hafsah yang menjadi bantalnya. Akhirnya mereka berdua sudah tidur, Kedua mata Hafsah melotot seketika saat tangan nakal Arkana berani menyentuh area dadanya. Dia membalikkan badannya hingga wajahnya saling dekat dengan wajah Arkana. Brengsek. Buk. Hafsah menendang perut Arkana hingga sang empu terjatuh dari atas ranjang. Jantungnya berdetak kencang, menatap takut pada Arkana. Sialan. Kenapa kamu mendorong saya, Hafsah? Teriak Arkana kesakitan. Bukannya melawan seperti biasa, Hafsah berlari meninggalkan Arkana yang sedang kesakitan. Untung saja Azril dan Hazril sedang tidur, dan mereka tidak terganggu akan keributan yang terjadi saat ini. Cek. Sepertinya wanita itu salah paham. Saya ingin mengusap kepala Azril, tapi malah salah sasaran, ucap Arkana sambil berdiri. Dia menggeram kesakitan saat dirasa pinggangnya begitu remuk. Sial. Hafsah, kamu benar-benar. Arkana mencoba berjalan keluar dari kamar kedua anaknya. Dia akan mencari keberadaan Hafsah dan meminta pertanggungjawaban. Ini benar-benar sangat sakit. Sepertinya pinggangnya terkilir.
Sedangkan di tempat Hafsah saat ini, dia tengah berada di dapur, mengambil minuman dan satu gelas yang ia minum tanda seketika. Jantungnya berdegup kencang dan masih takut akan kejadian beberapa menit lalu di mana Arkana memegang dadanya. Arkana adalah pria. Pria itu memiliki nafsu, apalagi tadi posisi mereka begitu dekat. Astagfirullahalazim. Hafsah mengusap dadanya seraya beristighfar. Hafsah! Teriak Arkana, membuat badannya menegang seketika. Hafsah buru-buru bersembunyi di bawah kolong meja. Dia seperti buronan yang sekarang ini tengah dicari oleh Arkana. Suara langkah kaki semakin dekat terdengar, membuat keningnya berkeringat dingin. Hafsah, saya tahu kamu ada di sini. Saya ingin menjelaskan bahwa kejadian tadi hanyalah salah paham. Saya hanya ingin mencoba mengusap kepala Azril, tapi ternyata saya salah sasaran. Hafsah juga tahu Arkana tidak mungkin tiba-tiba melakukan hal seperti itu, apalagi di depan anak-anak. Tapi ia sedang takut karena kenangan buruknya mulai teringat dalam ingatan. Kenangan di mana yang membuatnya ketakutan saat ini. Pergi! Teriak Hafsah, akhirnya bersuara. Arkana yang tahu suara itu berasal dari kolong meja segera berjongkok. Bibirnya tersenyum miring, menatap Hafsah yang tengah meringkuk di bawah sana. Kembali ke kamar kedua anak saya sekarang, Hafsah, perintahnya, namun Hafsah tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya. Hafsah Anindya. Hafsah seketika tersadar dan cepat-cepat keluar dari kolong meja. Dia meringis, menatap Arkana yang saat ini tengah menatapnya tajam. Malam ini saya maafkan karena yang telah menendang saya ke bawah lantai, karena saya juga di sini yang salah. Maafkan aku, Mas, aku mohon lupakan kejadian beberapa menit lalu, pinta Hafsah serius. Bibirnya sedikit masih tak terbiasa memanggil Arkana dengan sebutan Mas. Apa, lupakan? Arkana mendekat, membuat Hafsah mundur seketika. Bagaimana mungkin Arkana bisa melupakan kejadian memalukan seperti itu? Dia menatap tangan kanannya yang benar-benar tadi memegang dada Hafsah. Ukurannya begitu pas di tangan, sial. Iya, Mas. Anggap saja kejadian tadi hanyalah mimpi. Aku harap Mas bisa melupakannya karena aku juga akan melupakan kejadian memalukan itu. Mas, kenapa kamu memojokkanku? Gugupnya, semakin terpojok saat di belakangnya ada meja dan itu membuatnya tidak bisa mundur lagi. Kamu menyuruh saya untuk melupakan kejadian itu, Arkana tertawa sinis, kalau gitu kamu juga harus melupakan kejadian ini. Maksud Niham. Kedua mata Hafsah melebar saat merasakan bibirnya dilumat oleh Arkana. Dia ingin memberontak, tetapi kepala belakangnya ditahan oleh suaminya itu. Bangs, astagfirullahaladzim. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.